Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita mampu mengidentifikasi lingkungan yang sehat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi aktivitas yang memelihara kesehatan pernafasan. Antum masih ingat bukan bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas adalah kebutuhan setiap makhluk hidup. Jika makhluk hidup tidak bisa bernafas, kemungkinan dia akan mati. Nah, karena itu, maka udara yang bersih sangat diperlukan agar organ pernafasan kita tidak rusak. Udara yang bersih membuat organ pernafasan kita terjaga dan selalu sehat. Udara yang bersih yang berguna untuk kesehatan pernafasan kita harus kita wujudkan, harus kita ciptakan. Agar udara di sekitar kita sehat, maka kita bisa melakukan yang pertama adalah penghijauan. Tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida pada proses fotosintesisnya. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, semakin pula oksigen yang ada di sekitar kita semakin banyak. Dan karbon dioksida dan beberapa kotoran di udara bisa dinetralisir oleh tumbuh-tumbuhan. Usaha yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Apabila lingkungan kita bersih, maka tidak ada kuman yang berkembang, yang melayang-layang di udara sehingga masuk ke pernafasan kita. Lingkungan yang bersih membuat udara kita bebas dari debu-debu halus yang berbahaya. Nah, yang ketiga, kita membuat ventilasi udara pada setiap ruangan kita. Dengan adanya ventilasi udara, maka udara dapat berganti dan cahaya matahari dapat masuk ke ruangan, sehingga kuman dan virus dia mati oleh cahaya matahari. Bernafas adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu, organ pernafasan harus kita jaga agar kita bisa bernafas dengan baik. Beberapa cara memelihara kesehatan organ pernafasan yaitu makan makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi terutama buah dan sayur akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Olahraga teratur. Olahraga yang teratur akan memperbaiki sistem dalam tubuh kita sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan tubuh kita tidak mudah terserang penyakit. Masih tentang cara memelihara kesehatan organ pernafasan ya anak-anak. Berikutnya, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan-perbaikan. Posisi tidur yang benar akan membantu proses perbaikan itu menjadi lebih baik lagi. Menggunakan masker pada lingkungan yang tidak sehat. Masker bisa mencegah kuman dan kotoran masuk ke dalam organ pernafasan sehingga organ pernafasan kita tidak kemasukan oleh kotoran atau kuman. Membersihkan rongga hidung sehingga
Fungsi rambut hidung yang menyaring kotoran bisa melakukan dengan baik. Segera ke dokter jika ada keluhan. Jangan sampai keluhan pernafasan tidak segera diperiksakan ke dokter sehingga semakin parah dan kita terganggu pernafasan kita. Nah, anak ustazah, suatu lingkungan dikatakan tidak sehat jika udara di lingkungan tersebut mengandung zat yang berbahaya. Apa sajakah zat yang berbahaya itu? Yang pertama adalah rokok. Rokok mengandung 250 jenis zat-zat yang bersifat racun dan 70 jenis zat penyebab kanker. Asap rokok menyebabkan zat-zat tersebut melayang-layang di udara dan meracuni siapapun yang menghirupnya. Kita harus menghindari rokok dan menghindari berdekatan dengan orang yang merokok. Asap mesin. Hasil pembakaran dari mesin mengandung partikel-partikel yang berbahaya jika kita terus-menerus menghirupnya. Nah, disinilah kita perlu masker dan kita menghindari tempat-tempat yang tebal asap mesinnya. Kabut asap. Masih ingatkah antum, pada bulan-bulan tertentu daerah kita terkena kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan yang sangat luas. Kabut asap ini menyebabkan teman kita atau saudara kita terserang penyakit ispa. Nah, saat kabut asap ini, antum harus menggunakan masker dan tidak boleh melepas masker itu sedikit pun kecuali di dalam ruangan yang sehat. Nah, anak ustazah, tugas pada materi ini adalah sebuah proyek. Antum bisa mengerjakan pelan-pelan dan antum bisa mengumpulkan jika sudah selesai, paling lambat Jumat. Apa proyeknya? Proyeknya adalah antum mengamati 3 orang di sekitar rumah antum yang kira-kira antum bisa jumpa dalam beberapa kali dalam seminggu. Nah, orang tersebut antum identifikasi apakah termasuk orang yang menjaga atau tidak menjaga kesehatan organ pernafasan. Antum ingatkan bagaimana cara menjaga organ pernafasan, diantaranya adalah makan makanan bergizi, berolahraga, menggunakan masker, dan istirahat. Nah, setelah antum tentukan apakah orang tersebut menjaga atau tidak menjaga kesehatan, antum berikan alasan kenapa kok antum memilih bahwa dia menjaga kesehatan, atau antum memilih dia tidak menjaga kesehatan, antum berikan alasan yang pendek saja. Nah, antum tulis ya di buku tulis, difoto, nanti dikirim ke ustazah. Nih contoh Pak Ajun. Ya, Pak Ajun ini dianggap tidak menjaga kesehatan karena Pak Ajun sering merokok dan Pak Ajun sering tidak memakai masker. Baik anak ustazah semua, demikian materi ustazah pada kali ini. Ustazah harapkan antum melakukan aktivitas untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjaga lingkungan kita agar udara di sekitar kita tetap sehat. Dan yang terakhir kali, hindari tempat-tempat yang tidak sehat, banyak mengandung kuman atau
gas-gas yang berbahaya. Baik anak ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.